Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adnan Mustaki dari SMA Negeri 1 Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya salah satu peserta BIMTEK Angkatan 46, yaitu BIMTEK Kepala Laboratorium di UPI. Nomor peserta saya 46002. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi aplikasi Peon untuk masternya dan juga untuk kliennya. Yang saya pahami terkait dengan aplikasi Peon ini yaitu untuk memantau, mengontrol atau memonitoring terkait dengan komputer klien atau komputer yang digunakan siswa di laboratorium komputer, sehingga dengan mudah, secara mudah untuk dikontrol dan dilihat aktivitas siswa dalam menggunakan komputernya. Baik, langsung saja. Nah, sebelum kita mendownload atau menginstalkan aplikasi dari Peonnya, kita harus mengecek dulu spesifikasi komputernya. Kebetulan ini saya komputer masternya. Kita cek dulu, ya. Kita masuk ke Window Explorer-nya, kita klik kanan di gambar yang ada komputer ini, klik kanan, terus kita klik Properties. Udah klik Properties, ya nanti akan muncul spesifikasi komputer tersebut. Nah, ini komputer saya atau laptop saya dengan spesifikasi ini. Di sini ada tipenya yang 64 bit, untuk Windows-nya Windows 11. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google ya, atau ke Chrome, aplikasi Chrome. Kita ketik di sini dengan mudah Peon saja. Dia akan muncul di situ Peon yang download. Kita klik itu. Nah, inilah tampilan website Peon download untuk aplikasinya. Nah, karena tadi sudah kita tahu ya tipenya tipe yang 64 bit, berarti untuk mendownloadnya tinggal klik saja di sini ya, sampai nanti muncul tombol untuk download. Nah, selanjutnya untuk yang apa namanya, ini kebetulan saya sudah mendownloadnya, tinggal klik aja download ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Windows-nya bukan 64 bit, maka Ibu Bapak bisa mengecek di GitHub ini. Bisa dicek di sini. Nanti tinggal pilih di sini sesuai dengan tipe Windows-nya, juga tipe bitnya ya, berapa, ada yang 32 juga di sini. Oke, karena aplikasi saya sudah di-download, ya kita lanjutkan ke proses instalasinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses instalasi, karena aplikasi PO-nya udah di-download. Baik, kita double klik aja aplikasinya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini tombol di next aja, ini I agree, next. Nah, di sini di settingan ini untuk komputer master itu Ibu Bapak jelas semuanya harus tercentang ya. Kecuali kalau nanti di komputer klien ini nggak usah dicentang yang Peon masternya. Ya cukup hanya satu aja yang interception ini aja. Ya karena ini komputer master maka kita klik ya. Kita install. Kita tunggu prosesnya, tidak memakan waktu lama. Baik, kita muncul tampilan complete Peon setup, kita klik finish. Baik, untuk settingan di Peon konfigurasi ya, untuk di komputer masternya, kita di bagian general, kita lihat di method ya, kita ganti dengan key. Selanjutnya kita klik di autentikasi key. Kita buat di sini kuncinya ya, create key repair, misalnya menggunakan nama kita atau nama yang unik ya, misalnya. Oke, kita klik ya. Nah, kalau sudah muncul dua di sini, ada private yang dan public, nah berarti ini sudah kayaknya sudah ada. Nah, selanjutnya yang public kita ekspor
di sini untuk nanti digunakan ya file kayak ini dalam komputer klien. Jadi nanti diimpor di sana ya. Kita simpan di tempat yang mudah kita cari, nah, di download aja. Nah, kita save aja. Kalau misalnya ibu bapak menggunakan flashdisk bisa nanti di save-nya di flashdisk. Kalau misalnya mau dikirimnya via WA cukup file ininya yang dikirim. Kita save aja, biarkan saja seperti itu namanya. Oke, selanjutnya ke location. Nah, di sini kan lokasinya nggak ada, kita pakai tanda plus ini. Nah, lokasinya berarti misalnya lab Adnan. Oke, kita ya sudah. Nah, selanjutnya di bagian komputer, nah ini diisi oleh nama komputer kliennya. Nah, selanjutnya untuk yang ini juga ya di host address juga kita pakai nama komputer yang akan kita hubungkan dengan master ini ya. Kita tambahin juga di sini ya. New komputer. Nah, kebetulan saya sudah melihat di komputer klien ini nama komputernya. Saya copy saja. Pasti di sini juga. Nah, setelah ini ya, setelah dikasih nama ini maka kita klik di tombol apply di sini ya. Nanti kalau misalnya muncul restart itu bukan restart komputer tetapi restart di aplikasi ini secara otomatis. Klik di sini. Ya, kita klik yes. Nah, kalau sudah peonnya terrestart ya, tinggal kita menyeting konfigurasi di komputer klien berdasarkan key atau file key yang tadi sudah kita punya ya. Sekarang saya sudah menggunakan komputer klien atau laptop klien yang sekarang akan disetting ya. Seperti biasa kita buka dulu ini peon configuration-nya, kita ke bagian general, selanjutnya di bagian method kita sama ganti dengan key. Nah, selanjutnya untuk authentication di sini kita klik. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kita impor dari key yang sudah kita buat di masternya. Jadi kita import di sini. Kita masukkan key-nya. Oke, nah di situ barusan sudah sukses ya, dan di sini muncul nama dengan tipenya public. Nah, setelah ini kita jangan lupa di apply lagi ya. Yes. Nah, ini minta restart bukan restart komputernya tetapi ini restart di aplikasinya. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba di peon masternya. Nah, sekarang kita akan mengeceknya di peon masternya karena tadi di komputer klien itu sudah dikonfigurasi atau disetting. Kita lihat koneksinya di peon master antara komputer atau laptop master dengan laptop kliennya. Kita cari di sini peon master. Nah, ini yang gambar mata. Kita tunggu. Nah, ini tampilan dari peon masternya. Kita klik di sini sesuai dengan lab yang kita buat di konfigurasi peon master. Nah, ini muncul sekarang ya. Ternyata di sini sudah terkoneksi dengan komputer klien. Nah, untuk kita mengontrolnya atau kita menggunakannya, bisa kita pilih di sini, menu yang ada di sini, atau kita bisa diklik di icon desktop ini nama komputer klien saya ya. Kita cek di sini di remote view. Nah, ini tampilan di komputer klien saya ya. Di sini sesuai dengan komputer kliennya. Nah, ini tidak bisa diklik atau diapa-apakan kalau kita memilihnya remote view ya. Jadi ini cukup memantau saja. Nah, cuma di sini bisa kita close atau di exit atau screenshot atau full screen ini bisa ya.
menggunakan kembali di remote kontrolnya ya. Nah, kalau ini ketika kita memilih, maka di komputer klien itu bisa kita operasikan di komputer masternya. Misalnya kita mau buka Windows Explorer, nanti akan tampil tuh ya. Terus kita masihnya mau ngecek di sini ya, jadi bisa dioperasikan oleh kita ya. Itu oleh komputer masternya ini kan sesuai dengan nama komputer klien yang sudah disetting di konfigurasi peon masternya. Oke, kita close saja. Selanjutnya di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan ya. Selanjutnya kita coba yang log ya atau gambar kunci ini ya di log. Kita lihat di log seperti apa nanti tampilannya ya. Nah, ternyata tampilannya itu komputer kliennya gambar kunci gembok sehingga ini tidak bisa digunakan oleh siswa. Oke, selanjutnya kita unlock lagi ya. Nah, ini ada menu yang lain, kita coba di di demo juga ada ya, di monitoring juga ada di sini. Kita coba di demo misalnya. Nah, ini ya. Jadi nanti tampilan layar yang ada di komputer master itu akan tampil di layar. Nah, akan tampil ini di layar kliennya atau di komputer kliennya. Itu akan tampil. Ya. Selanjutnya, kita close dulu. Kita stop demonya. Ya. Ini akan kembali lagi ke posisi awal. Nah, selanjutnya kita pilih yang nanti yang untuk mematikan di akhir ya, secara otomatis dari komputer ini atau dari komputer masternya ya. Kita coba yang untuk teksnya, teks message-nya. Misalnya jangan buka web itu. Ya. Kita oke kan. Nah, maka secara otomatis ya pesan yang kita kirim itu muncul dari gurunya, message for teacher. Jangan buka web itu ya. Karena memang tidak sesuai dengan yang ditugaskan. Kita mau mengirimkan file atau mentransfer file itu bisa langsung dari sini ya. Kita coba kirim file misalnya di sini ada. Kita coba lagi kirim file. Nih. Already exists on the phone worker. Nah, ini. Oke, ini ya yang file yang sudah dikirim. Ternyata itu nah, ini masuk di ini. Jadi oke di sini ya. Nah, ini tadi file yang saya kirim, yang ini foto dengan yang tadi barcode. Ini masuk di usernya di PC di sini ya. Lalu ke screenshotnya, kita screenshot ya. Udah di screenshot. Nah, bisa di screenshot secara langsung di sini ya. Oke, dilanjut dengan ini folder, dibuat text message udah, ini start application ya. Terus yang ini open website ya, open website, jadi tinggal dimasukkan link websitenya biar nanti bisa open ya atau bisa langsung otomatis terbuka websitenya. Sekarang kita mau matikan secara otomatis pada
Ini di komputer klien kita matikan secara otomatis. Nah, oke. Nah, ini tampilan dari komputer kliennya ya. Kita matikan secara otomatis di Peon masternya. Power down now. Kita klik yang ini ya. Kita lihat tuh, tampilannya sudah tidak ada ya, karena komputer di di kliennya sudah kita matikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di percobaan atau konfigurasi dari Peon Master. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.